Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama Ibu Ufaira. Kalian bisa panggil Ibu Ufa. Di video kali ini, Ibu akan menemani kalian menjelajah mengenai materi demokrasi terpimpin. Sebelumnya, ada yang tahu demokrasi terpimpin itu apa? Nah, jika belum, boleh nih disimak ya penjelasan Ibu. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang seluruh keputusannya berpusat kepada kepala negara. Pasti kalian bertanya-tanya, kok keputusannya berpusat pada kepala negara sih? Kan katanya demokrasi. Nah, ini tuh disebabkan karena Soekarno merasa paling memahami keadaan Indonesia dan paling berjasa karena beliau merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan Indonesia. Jadi, Soekarno menginginkan semua pendapat dan keinginannya untuk Indonesia adalah dari dirinya. Yang pertama ada perkembangan politik. Di dalamnya ada Dekret Presiden 1959. Dekret ini dikeluarkan tanggal 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sebelumnya di masa parlementer. Seperti ketidakstabilan nasional, persaingan partai yang menyebabkan pergantian kabinet terus-menerus. Kemudian ada Dewan Konstituante hasil pemilu 55 yang gagal menyusun UUD baru dengan alasan perbedaan pandangan tentang dasar negara. Ada partai yang mengajukan Pancasila dan ada juga yang mengajukan dasar negara Islam. Isi dari Dekret Presiden 1959 yaitu tentang pembubaran konstituante, penetapan kembali UUD 1945, UUD sementara tidak berlaku lagi, dan pembentukan MPRS, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya ada penyimpangan UUD 1945. Yang pertama ada Presiden Soekarno menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu 55 dan menggantikannya dengan DPR GR. Dan yang terakhir, pengangkatan presiden seumur hidup. Selanjutnya ada kekuasaan politik nasional yang terpusat pada Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. PKI dan TNI ini memperebutkan posisinya sebagai orang kepercayaan Soekarno. Maka dari itu mereka memiliki kekuasaan politik nasional bersama Presiden Soekarno. Pembahasan selanjutnya yaitu politik luar negeri Indonesia. Pasti kalian udah tahu dong, politik luar negeri Indonesia itu apa? Ya, benar sekali. Politik luar negeri bebas aktif. Namun di masa demokrasi terpimpin ini, lebih condong ke arah blok timur, karena banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis, seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Di sini, Indonesia lebih banyak bekerja sama dengan negara-negara NEVO. Dilihat dari pembentukan Poros Jakarta-Peking, kerjasama Indonesia dan Cina dalam hal pinjaman tanpa bunga, dan Poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang sebagai klaim anti-imperialisme. Selanjutnya ada politik mercusuar. Politik ini dilakukan karena Soekarno menganggap Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEVO di seluruh dunia. Jadi, Indonesia membuat proyek yang besar, seperti pagelaran Games of the New Emerging Forces atau disebut GANEVO, kemudian ada Komplek Olahraga Senayan, dan Monumen Nasional, yang sering kita sebut Monas. Nah, di sini Indonesia berharap dapat menempatkan kedudukan Indonesia yang terkemuka di kalangan NEVO. Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB ini muncul ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Didirikannya GNB ini untuk menyikapi persaingan blok Barat Amerika dan blok Timur Uni Soviet yang menyebabkan perang dingin di antara blok ini. GNB ini didirikan karena negara-negara di dalamnya
tidak memihak blok manapun, atau netral. Ini merupakan tokoh-tokoh pendiri GNB. Kalian bisa melihat ya di layar, urutannya dari sebelah kiri. GNB resmi berdiri di konferensi tingkat tinggi pertama di Yugoslavia tahun 1961 dengan tujuan berdirinya untuk menentang imperialisme dan kolonialisme, menyelesaikan sengketa secara damai, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, dan membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Malaysia ini berawal dari Federasi Malaysia yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak. Nah, ada dua negara yang menentang hal tersebut. Yang pertama adalah Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena Sabah merupakan bagian dari Kesultanan Sulu di Filipina. Dan untuk Indonesia sendiri menganggap bahwa ini merupakan rencana dari Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara dan dianggap sebagai neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Pada 16 September 1963, Federasi Malaysia diproklamirkan. Padahal sudah ada dua negara yang menolaknya, tapi Federasi Malaysia tetap melakukannya. Dan karena hal tersebut, tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia putus. Di tahun selanjutnya, tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat, atau yang disebut Dwi Kora. Isinya tentang perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada 7 Januari 1965, di tahun depannya lagi, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Yang kelima ada pembebasan Irian Barat. Di sini Belanda melanggar isi dari KMB yang menyatakan Irian Barat akan diserahkan 1 tahun setelah kedaulatan RIS, pengakuan kedaulatan RIS. Tapi sudah setahun lebih Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat. Pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi bilateral dengan Belanda, tapi tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada tanggapan, Indonesia akhirnya lakukan konfrontasi total. Tanggal 3 Mei 1956, Indonesia membatalkan secara sepihak KMB. Hasilnya Tanggal 17 Agustus 1960, secara sepihak pula memutuskan hubungan diplomatik dan memecat seluruh pekerja Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian ada pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sohasiu. Puncak konfrontasi ini pada tanggal 19 Desember 1961. Presiden Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat atau disebut Trikora di Yogyakarta. Di atas merupakan teks dari Tri Komando Rakyat itu. Dilanjut dengan tanggal 2 Januari 1962, Presiden atau Panglima Tinggi ABRI mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala. Pada Maret sampai Agustus 1962, Komando Mandala melakukan operasi pendaratan laut dan udara di Irian Barat. Operasi filtrasi ini berhasil mendarat di Irian Barat, antara lain Operasi Benteng di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga sasarannya Merauke, Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Nah, tanggal 15 Agustus 1962-nya, penandatanganan perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda. Ujung dari operasi-operasi yang dilakukan Indonesia Isi perjanjian ini bisa lihat sendiri di layar ya. Intinya, Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Peristiwa 30 SPKI 1965.
30 September 1965 ini terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dilakukan oleh Letkol Untung dan sekelompok militer, serta memasukkan jenazah mereka ke Lubang Buaya, Jakarta. Kemudian menguasai Radio Republik Indonesia RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Ini merupakan tokoh yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Di tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Untung mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang gerakan yang telah dilakukannya. Isi pengumumannya bahwa gerakan ini merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pemerintahan Soekarno. Letkol Untung mengumumkan juga pembentukan Dewan Revolusi, pendemisioneran Kabinet Bikora, dan pemberlakuan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam TNI. Kemudian Mayor Jenderal Soeharto menghimpun pasukan resimen Batalion 328 untuk melakukan operasi penumpasan 30 September. Akhirnya di tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD berhasil sepenuhnya menumpas pemberontakan G30 SPKI. Sekarang masuk bagian kedua, yaitu perkembangan ekonomi. Yaitu ada pembentukan Dewan Perencanaan Nasional. Ini diatur oleh UU nomor 80 tahun 1958, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1958. Tugasnya adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. 15 Agustus 1959 sebagai peresmian pembentukan Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 50 orang. Di tanggal 26 Juli 1960, Depernas ini berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara untuk tahun 1961 sampai 1969. Di tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional yang diketuai sendiri oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan pendek nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris MPRS. Ada devaluasi mata uang rupiah. Tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah menurunkan nilai mata uang yang asalnya 1.500 perak menjadi 100 perak dan 50 perak. Kemudian ada pembekuan semua simpanan bank yang melebihi 25.000. Tujuan dari devaluasi ini adalah mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Deklarasi ekonomi dideklarasikan tanggal 28 Maret 1963 dengan tujuan menciptakan ekonomi nasional bersifat demokratis dan bebas imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Di sini, Indonesia berpegang pada ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini karena tidak mudah mendapatkan bantuan dari luar negeri. Di September 1963, pelaksanaan dekon ini ditunda karena sedang fokus pada konfrontasi Malaysia. Indonesia melakukan upaya perbaikan ekonomi, tapi tidak menunjukkan hasil menggembirakan. Ekonomi terpuruk karena anggaran membengkak. Salah satu penyebabnya adalah proyek mercusuar yang bersifat politisi. Ini menyebabkan harga barang naik 200-300%. Solusi dari ekonomi yang terpuruk itu adalah di tahun 1965 pemerintah mengeluarkan kebijakan pecahan Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Diikuti kenaikan harga bahan bakar. Akibatnya, mahasiswa dan masyarakat menyuarakan Tri Komando Rakyat atau disebut Tritura. Dinamika politik sangat berpengaruh dengan kehidupan sosial masyarakat. Ajaran nasionalis agama komunis atau yang disingkat sebagai Nasakom yang diciptakan Soekarno menguntungkan PKI. PKI berupaya mendominasi seluruh aspek masyarakat,
dengan mendominasi politiknya, yaitu komunis. Kita lanjut ke arah kependidikan gitu ya. Di tahun 1950-an, banyak sekali nih murid sekolah yang mengharapkan menjadi mahasiswa. Dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu ya untuk mendirikan universitas di setiap kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Karena kebijakan tersebut, di tahun 1961 tercatat ada 181 buah perguruan tinggi. Di tahun 1962, sistem SMP dan SMA mengalami perubahan. Untuk SMP sendiri, mata pelajarannya ditambah ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk SMA dilakukan penjurusan di kelas 11, yaitu kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Di sekolah-sekolah juga dilakukan gerakan menabung untuk setiap murid di bank tabungan pos. Tujuannya untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Koperasi sekolah pun digiatkan. Murid secara aktif menjadi anggota koperasi gitu di sekolah. Di sini peran kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi. Pemerintah membentuk kelas khusus untuk lulusan sekolah rakyat yang tidak melanjutkan sekolah. Di sini mereka dididik untuk mendapatkan keterampilan dan waktu pendidikannya berlangsung selama 2 tahun. Dan terakhir di tahun 1960-an, PKI melakukan usaha untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering disebut PGRI. Yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Kebudayaan di sini didominasi oleh lembaga yang didirikan oleh partai politik gitu ya. Yang pertama ada Lembaga Kesenian Rakyat atau yang disebut Lekra milik PKI. Kemudian ada Lembaga Kesenian Nasional milik PNI. Kemudian ada Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Lesbumi punyanya NU. Untuk yang terakhir, Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Di sini PKI berupaya untuk mendominasi bidang kesenian. Karena itu, seniman dan budayawan memproklamirkan manifesto kebudayaan, Manikeno gitu ya. Terus di sini tuh mereka tuh dapat kecaman dari Lekra yang pro PKI. Tapi karena Presiden Soekarno ini dekat dengan PKI gitu ya. Jadi Presiden Soekarno menyepakati kecaman. Jadi belum setahun berlangsung sudah dilarang oleh pemerintah. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.